Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film berdasarkan kisah nyata, yang mana film berdasarkan kisah nyata tentunya sangat menarik untuk disimak. Film ini sendiri berjudul Touching the Void, dirilis pada tahun 2003 dan bercerita tentang dua orang pendaki asal Inggris bernama Simon dan Joe, yang mana pada tahun 1985 mereka berhasil mencapai puncak gunung Sula Grande untuk pertama kalinya. Dan sedikit untuk diketahui, Sula Grande dijuluki sebagai gunung paling mematikan di Amerika setelah merenggut nyawa puluhan pendaki. Puncak gunung tertinggi sekitar 6.344 meter dan memiliki sisi barat yang hampir vertikal. Pada awalnya perjalanan Joe dan Simon baik-baik saja, namun musibah terjadi saat mereka turun dari gunung. Salah satu dari mereka mengalami patah kaki di tengah cuaca yang sangat buruk. Akhirnya mereka mati-matian harus bertahan hidup di tengah keadaan yang menyedihkan. Nah, penasaran dengan nasib mereka? Mari kita bersama simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang pendaki yang sedang berjalan menuju base camp, yaitu sebuah tempat berkemahan di kaki gunung, di mana para pendaki biasanya mempersiapkan diri untuk mendaki gunung yang tinggi di depannya. Ketiga pendaki itu bernama Simon, Joe, dan Richard. Richard yang belum memiliki pengalaman mendaki gunung ditugaskan untuk menjaga barang-barang mereka di base camp, sementara Simon dan Joe melakukan pendakian ke puncak gunung. Pada saat itu belum ada seorang pun yang berhasil mencapai puncak tersebut. Mereka memulai pendakian di pagi hari. Mereka saling mengikatkan diri agar bisa membantu satu sama lain. Di hari pertama mereka dengan sangat yakin kalau mereka bisa mencapai puncak gunung tersebut. Mereka pun menggali sebuah gua kecil dan bermalam di sana. Di hari kedua angin bertiup kencang dan cuaca pun menjadi sangat tidak bersahabat. Tetapi kedua pendaki berpengalaman itu tetap melanjutkan perjalanannya di tengah badai salju yang terus turun dengan deras. Sekarang tubuh mereka sudah sangat lelah karena mereka harus mendaki sambil melawan arah angin. Di penghujung hari kedua mereka pun kembali menggali gua es untuk bermalam di sana. Di hari ketiga paginya cuaca menjadi sangat cerah dan siangnya mereka berhasil untuk melewati area yang paling berbahaya di pendakian tersebut. Hanya tersisa beberapa langkah untuk menuju puncak dan benar saja beberapa jam kemudian mereka berhasil untuk mencapai puncak gunung Sula Grande. Simon dan Joe sangat bahagia dan berpelukan di atas sana sambil menikmati keberhasilan mereka. Terlihat hamparan gunung bersalju dan awan sejauh mata memandang. Ketika mereka bersiap untuk turun dari gunung, terlihat awan besar sudah mulai datang dari arah timur. Pada saat Simon dan Joe berjalan di atas sebuah ujung tebing, dan seketika itu juga lapisan es tersebut longsor. Simon pun terjatuh dan menarik Joe yang terikat tali dengannya. Beruntungnya Joe dapat menahan berat badan Simon, dan Simon pun berhasil memanjat kembali ke atas. Malamnya di ketinggian 600 meter mereka membuat gua kecil dan bermalam di dalamnya. Sekarang perjalanan mereka sudah masuk hari keempat. Joe yang berjalan di depan berhenti karena di depannya ada sebuah tebing dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Ia pun berusaha menuruni tebing tersebut dengan menancapkan kapaknya di dinding tebing es. Seketika itu juga ia tergelincir jatuh yang membuat kaki kanannya cedera. Perlahan rasa sakit di kakinya menjalar dari betis ke pahanya. Ternyata benturan itu menabrakkan bantalan sendi kaki tulang lutut Joe yang membuat tulang kaki bawahnya terlepas dari lututnya. Tetapi yang lebih mencemaskan lagi ialah ia masih berada di ketinggian 6.000 kaki dengan kakinya yang patah.
Sesaat setelah itu Simon pun turun ke bawah untuk mendekatinya. Awalnya Joe mengira bahwa Simon akan meninggalkannya di sana, karena sudah tidak ada cara lain untuk menolongnya. Ternyata Simon memutuskan untuk tidak meninggalkan temannya dan perlahan-lahan menurunkan Joe menggunakan talinya. Sekarang cuaca sudah semakin berkabut dan Simon menurunkan Joe dengan cepat. Awalnya Joe merasa sangat kesal karena ia merasa sakit yang luar biasa setiap gesekan yang terjadi antara kakinya dan dinding gunung es. Tetapi Simon tidak memperdulikannya karena ia sedang berlomba dengan waktu. Angin semakin besar dan waktu pun sudah semakin sore. Sekarang jarak antara Joe dan Simon sudah semakin jauh dan mereka sudah tidak bisa lagi melihat dan mendengar satu sama lain. Tiba-tiba beban tali yang dipegang oleh Simon terasa berat. Ternyata di bawah Joe dalam keadaan tergantung dan sekarang hanya tali itulah yang menahan badannya. Di atas, Simon berusaha memberikan kode kepada Joe bahwa panjang talinya sudah maksimal dan ia harus bertumpu pada sesuatu karena Simon juga harus turun dari sana. Akan tetapi Joe tidak bereaksi dan talinya tetap terasa berat. Kurang lebih 1,5 jam berlalu dan sekarang langit semakin gelap. Simon sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan Joe di bawah sana. Mereka berteriak memanggil satu sama lain, tetapi karena jarak yang jauh dan angin yang cukup kencang, membuat mereka tidak bisa mendengar satu sama lain. Sekarang Joe pasrah dengan nasibnya. Akhirnya Simon mengeluarkan pisau. Dengan rasa sangat bersalah, ia memotong tali tersebut. Karena Simon juga tidak bisa terus bertahan di atas sana. Simon merasa bersalah tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Ia segera menggali gua es dan berlindung di dalamnya. Ternyata di bawah Joe masih selamat setelah terjatuh dari ketinggian kurang lebih 30 meter. Beruntungnya ada bantalan es empuk di dalam gua yang membuatnya selamat. Joe pelan-pelan menarik talinya dan di ujung tali tersebut, Joe melihat ada bekas potongan. Ia merasa lega karena artinya Simon telah memutuskan untuk memotong talinya, dan itu berarti Simon masih selamat. Di sana Joe berteriak memanggil nama Simon, tetapi tidak ada jawaban. Rasa frustasi dan kepanikan pun mulai menyerangnya. Sekarang pendakian sudah masuk hari kelima. Joe terbangun dan berkali-kali memanggil nama Simon berharap dia bisa mendengarnya. Sedangkan di atas Simon baru bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk turun dari sana. Pada saat itu Simon sudah sangat yakin kalau Joe tidak mungkin masih dalam keadaan hidup. Pada saat turun di tebing, Simon baru sadar kalau Joe semalam tergantung di tebing. Ia juga melihat ke bawah yang ternyata ada kawah es lebar 12 meter dan dasar yang gelap. Simon berpikir tidak mungkin Joe masih selamat jika dia jatuh ke dalam kawah tersebut. Sedangkan di dalam kawah, Joe masih berusaha berteriak memanggil nama Simon, tetapi tidak ada jawaban. Dengan kakinya yang patah, Joe mencoba memanjat kawah tersebut, tetapi berulang kali gagal karena ia tidak bisa menahan rasa sakit di kakinya. Sementara di base camp, Richard mulai berpikir bahwa kedua temannya sudah meninggal, karena sudah seharusnya mereka kembali. Di sisi lain, Joe mencoba terus bergerak dan berpikir lebih baik mati setelah berusaha daripada mati karena menunggu hal yang tidak pasti. Karena Joe tidak bisa memanjat, dia memutuskan untuk turun semakin dalam ke dasar kawah.
Perjalanan ke bawah sangat menyeramkan dan penuh tanda tanya karena dia tidak tahu ada apa di bawah dan apakah ada jalan keluar di bawah sana. I didn't put a knot. No. And I thought, this is the bottom of the crevasse. Pada siang hari itu, Simon akhirnya berhasil selamat dan tiba di base camp dengan muka dan jari-jarinya yang berwarna hitam karena terkena radang dingin. Ia lalu bercerita kepada Richard bahwa Joe sudah meninggal. Sementara itu, Joe perlahan-lahan menurunkan dirinya ke bawah dan semakin dalam sampai akhirnya dia sampai ke dasar. Ia melihat ada sebuah lubang di mana ada cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Harapan Joe pun mulai timbul. Ia perlahan memanjat ke arah cahaya tersebut. Dengan segala jerih payah, akhirnya ia berhasil keluar dari kawah tersebut. Ia tertawa lega karena merasa ada harapan untuk selamat. Namun kebahagiaan itu perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut, karena ia harus memulai perjalanan yang sangat jauh menuju base camp dengan kakinya yang dalam keadaan patah. Ia mencoba menarik badannya perlahan-lahan mengikuti jejak kaki Simon yang baru saja melintas beberapa jam sebelumnya. Hari sudah semakin sore dan hujan salju pun mulai turun. Di sini ia mulai panik karena hujan salju itu akan menutup jejak Simon yang selama ini ditelusurinya. Keesokan harinya langit terlihat sangat cerah, tetapi jejak kaki Simon sudah tidak terlihat lagi. Akhirnya dia menemukan titik di mana dia bisa melihat bebatuan. Itu artinya ia sudah melewati batas gunung es dan semakin dekat dengan base camp. Tidak seperti di gunung es, di bebatuan ini ia tidak bisa menyeret badannya untuk bergerak. Akhirnya ia putuskan untuk mengikat kakinya yang patah agar bisa bangkit berdiri dan berjalan. Berulang kali ia bangkit berdiri lalu terjatuh lagi. Setiap kali ia terjatuh, rasa sakit yang luar biasa merambat dari kaki ke sekujur tubuhnya. Malam pun tiba dan Joe pun harus kembali beristirahat. Besoknya Simon dan Richard mulai membakar baju-baju Joe sebagai ucapan selamat tinggal. Mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu keesokan paginya. Sementara itu, Joe di dalam perjalanannya, ia menemukan sumber air di mana akhirnya dia bisa melepas rasa hausnya. Selepas itu dia mulai berjalan kembali, tetapi sekarang dia sudah mulai berhalusinasi dan pikirannya sudah mulai kacau. Sekitar jam 4 sore, akhirnya Joe tiba di samping danau di dekat base camp. Tetapi sekarang ia mulai khawatir bagaimana jika dia tiba di base camp tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mulai berteriak kembali memanggil nama Simon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Beberapa waktu kemudian Joe mulai mencium aroma yang tidak sedap. Ia menyangka bahwa ia tidak sengaja telah buang air di celana. Pada awalnya dia bingung, tetapi akhirnya dia tersadar bahwa ia telah berada di area buang air di dekat base camp. Dia kembali mencoba memanggil nama Simon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Simon! Di dalam kemah, Richard terbangun dan mendengar suara-suara samar dari luar. Simon juga langsung bangkit berdiri karena dia juga mendengar suaranya. Setelah mereka berjalan kurang lebih 80 meter dari kemah, akhirnya mereka menemukan Joe yang terkapar tidak berdaya di tanah. Pada saat itu wajah Joe sudah terlihat sangat menyeramkan dan tidak lagi menyerupai manusia. Mereka pun segera mengangkat Joe untuk masuk kembali ke dalam kemah. Di dalam kemah, Joe berterima kasih kepada Simon karena dia telah menolongnya sesaat setelah kakinya patah. Ia juga tidak menyalahkan Simon yang memutuskan talinya karena ia mengerti situasi pada saat itu. Joe berkata ia pun akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi Simon. Setelah itu mereka kembali ke Inggris
Simon mendapatkan kritikan yang luar biasa karena telah memotong tali sahabatnya. Tetapi Joe yang mengerti situasinya pada saat itu selalu membela Simon. Sejak saat itu tidak ada orang lain yang bisa mencapai puncak tersebut selain Joe dan Simon. Dan film pun selesai. Dan mohon maaf jika salah dalam penyampaiannya, silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.